Ya pasti kan, gitu ya. Sebenarnya ya pasti kan, gitu ya. Ya mestilah, gitu ya. Kalau kamu mau pergi ke sekolah, alat transportasinya itu berbeda dengan kalau kamu mau pergi ke liburan misalnya, ke Bali kan, gitu loh maksudnya. Jadi kegiatan A itu akan membutuhkan transportasi seperti ini. Kegiatan B akan membutuhkan alat transportasi yang berbeda. Nah, begitu kan? Itu idenya, itu gagasannya. Tetapi, ini begini catatan saya, ini judulnya kan kemacetan dan masa depan kota, gitu loh. Jadi kurang nyambung, karena sudah ditulis di sini adalah argumentasi. Argumentasi. Seharusnya idenya begini, kira-kira ya, gagasannya kira-kira begini. Misalnya nih contoh, tahun 2035, tahun 2035 misalnya, ini kan 2021 ya, tahun 2035 Kota Semarang itu Jalan Pandanaran akan macet gitu ya. Jadi kecepatan hanya 10 km per jam rata-rata misalnya. Tahun 2035 gitu loh. Itu gagasan saya. Itu gagasan saya. Kamu boleh saja berpendapat seperti itu. Tahun 2035 misalnya jalan Esparman, Jalan Sultan Agung misalnya, Jalan Sultan Agung itu akan macet dari jam 6 sampai jam 12 siang, itu pasti macet gitu ya. Kalau sekarang kan ya relatif tidak macet lah, dari pagi pun tidak macet gitu ya. Hampir tidak pernah macet lah gitu ya. Tapi besok tahun 2035 jam 6 sampai jam 12 itu pasti macet gitu ya. Baru nanti setelah jam 1 baru sampai jam 4. Nah, jam 4 itu mulai macet lagi misalnya. Itu tahun 2035. Karena apa? Data, nah berdasarkan data populasi kendaraan, jumlah penduduk misalnya. Nah, itu argumentasi. Itu argumentasi. Jadi ini dari judul lalu ke pernyataan pendapat dengan argumentasi tidak nyambung. Tidak nyambung. Ini bicara tentang kemacetan. Tapi pernyataan pendapatnya belum ada di sini tentang kemacetan itu. Tetapi idenya kan bahwa kegiatan A butuh alat transportasi A, kegiatan B nanti butuh alat transportasi yang berbeda lagi. Ya, jadi kurang nyambung ini pernyataan pendapatnya. Coba disimak, diperhatikan dengan apa yang saya sampaikan. Itu ya, Anin, coba nanti diperhatikan lagi, Nin. Kamu nggak apa-apa, jangan berkecil hati, salah dan seterusnya. Ya proses begini, ini justru bisa menjadi contoh. Jadi contoh itu tidak harus yang benar saja, tapi juga contoh yang kurang benar, kurang baik, gitu ya. Nah besok kalau membuat argumentasi, membuat eksposisi, apa pendapatmu, apa argumenmu, dan diberi judul yang sesuai dengan isi. Gitu ya, begitu. Terima kasih Anin, akhirnya bisa share konten kan kamu, ya. Alicia Jesse, Iya, ya. Pak. Bisa share konten? Bisa, Pak, bisa. Oke, terima kasih. Akhirnya pada bisa semua kan? Ini berkat Dika tadi yang menjelaskan. Terima kasih Dika. Akhirnya teman-temanmu bisa share konten. Alicia, silahkan. Sebentar ya, Pak. Oke, ditunggu. Ya. Jadi sambil nunggu Alicia saya jelaskan. Teks eksposisi adalah teks yang menyajikan gagasan, ya kan? Gagasan. Jadi gagasannya apa, argumennya apa. Nah, gagasan itu gagasanmu ya, Nak. Gagasan itu gagasanmu, idemu, pendapatmu. Tapi kalau gagasanmu, pendapatmu, idemu banyak orang atau semua orang nggak akan percaya. Semua orang nggak akan percaya. Nah, biar percaya, biar paham, kamu perlu mengutip argumen, perlu mengutip pendapat ahli, perlu menyelampirkan data, dan seterusnya. Itu prinsipnya eksposisi. Nah, coba kita cek di teks yang dipilih oleh Alicia. Ya. Akhirnya Alicia bisa share konten ya, walaupun tadi saya tidak bisa share screen Pak. Nah, ini berkat Dika, terima kasih Dika. Alicia, kasih ke Dika, Alicia.
Terima kasih Dika. Ya. Tuh, Dika diem aja. Dika, halo. Iya, Pak. Sama-sama Elisia Oh ya, begitu. sama-sama Alicia. Nah, ya. Iya sih. Oke. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di waktu keadaan ekonomi global dilanda krisis, ya, pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menorehkan hasil baik. Padahal ekonomi Indonesia tumbuh lebih apabila disandingkan pada tahun ini periode yang sama tahun lalu. Ya. Jadi intinya bahwa ekonomi di Indonesia itu naik loh, walaupun kondisinya sedang tidak bagus. Intinya itu ya. Ya, walaupun dilanda krisis global ya akibat krisis global begitu, ini justru menorehkan hasil yang baik. Ya. Terus argumennya apa? Paragraf kedua, peningkatan ini masih tetap terfokus di Pulau Sumatera dengan penambahan sekitar 68,2%, ya. Tahun 2014 sekitar 50,2 dan seterusnya. Ini data-data. Ya, baik. Walaupun ini agak rumit ya, menurut saya agak rumit. Tetapi ya intinya masuk akal nih ya bahwa Indonesia tumbuh nih ekonominya. Tumbuh ekonominya. Nah, ini dengan data-data ini. Ya. Coba ke bawah lagi, dinaikkan lagi. Ya. Lalu meskipun begitu, pertumbuhan ekonominya berada pada anomali atau bias. Hal tersebut dikatakan oleh pengamat ekonomi Indonesia, ya, Salamuddin Daeng. Nah, ini mengutip pendapat. Jadi, prinsipnya eksposisi itu, gagasanmu apa, idemu apa, lalu kamu perlu mengutip pendapat ahli, agar ya pendapatmu itu bisa diterima. Kalau kamu nggak mengutip pendapat ahli, ya orang nggak akan percaya nanti. Contoh nih, kita pakai masker terus, itu ada efek sampingnya loh. Menurut saya begitu. Maksud saya begini, kita kalau pakai masker berarti kan ketutup ya, sehingga kita menghirup nafas kita sendiri kan, yang seharusnya itu udara bebas yang kita hirup, tapi kan karena udara itu nggak keluar gitu loh, keluar pun kan sedikit gitu ya, sehingga ya muter terus kan udaranya udara yang sama begitu loh, udara yang sama. Nah menurut saya pakai masker 2 jam tanpa dilepas itu akan mengganggu pernafasan. Nah, itu dugaan saya, itu pendapat saya yang perlu didukung dengan pendapat-pendapat ahli. Nah, nanti saya cari nih di Google pendapat-pendapat ahli seperti apa gitu ya. Lalu hasil-hasil penelitian seperti apa, begitu untuk mendukung pendapat saya. Atau misalnya begini, mendengarkan lagu di awal pelajaran itu meningkatkan konsentrasi. Itu gagasan saya, tesis saya. Benar nggak ya? Nah, saya harus mencari argumen-argumen dari pakar musik, pakar psikologi, pakar pendidikan, gitu ya. Atau malah sebaliknya, bisa jadi. Sebaliknya, mendengarkan musik di awal pembelajaran itu malah mengganggu konsentrasi misalnya. Lalu kita terkenang-kenang, teringat-ingat dengan lagu tadi, gitu ya, malah nggak bisa fokus ke pelajaran. Bisa jadi, saya nggak tahu. Nah, itu ide saya, gagasan saya, itu perlu didukung. Kalau saya yang mengatakan, banyak orang nggak percaya. Ya, nggak percaya. Tapi kalau lalu saya dukung, menurut penelitian dari profesor apa, dari universitas apa, begitu ya, dia seorang ahli musik misalnya, seorang ahli pendidikan misalnya, nah ini mengatakan begini, risetnya menyimpulkan begini gitu ya. Nah, itu yang kira-kira bisa mendukung pendapat saya. Itulah eksposisi, cara berpikirnya sesimpel itu sebenarnya. Saya ulang ya, jadi intinya idemu apa, cari fakta, cari cari pendukung, bisa fakta, bisa data, bisa pendapat ahli, gitu ya. Nah ini sama
data-data menurut, nah ini menurut si siapa ini, Samaludin Daeng ya, berkata tingkat pertumbuhan ekonomi tidak seimbang dengan pertambahan tingkat kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Oke, ini eksposisi. Terima kasih Alicia Jesse. Iya, Alicia Pak. Jesse ya. Stefan Nathaniel. Ya, Pak. Belum bisa presentasi? Belum ya, Pak? Sudah dicoba? Coba sekarang dicoba biar coba ya, Pak. ya, oke, dicoba. Pakai laptop atau HP, Stefan? HP, Pak. HP. Seperti yang Dika tadi sebutkan. Kalau bingung silakan tanya ke Dika langsung lewat Meet ini, nanti Dika menjawab. Titik 3 diklik. Titik 3-nya diklik. Selain Stefan, siapa yang mau presentasi, mau menampilkan teksnya? Saya, Pak. Oke, ya. Dika silakan. Ya, Pak. Stefan dicoba ya. Ya, Pak. Habis Dika. Oke, Dika, ya sudah muncul. Nah, besok kalau kalian nulis tidak perlu ada pendahuluan atau tesis lagi ya, penjelasan atau argumentasi. Coba ke atas dulu, Dik. Judulnya apa, Dik? Ke atas dulu, judulnya apa? Judul. Oh, berjudul Ekonomi Rakyat. Oke, Ekonomi Rakyat. Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak dalam kegiatan pertanian, dimaksud seperti kegiatan ekonomi peternak, petani nelayan kecil, kegiatannya bukan merupakan perkebunan dan peternak yang besar. Jika saya kok belum melihat gagasannya ya, saya belum melihat gagasannya ya. Ya, tesisnya apa ini? Ya, tesisnya nggak ada ini. Oh iya, Pak. Ini ekonomi rakyat merupakan itu definisi ya, definisi. Tesis itu, pendapat itu yang perlu didukung dengan argumen. Misalnya begini, ekonomi rakyat tahun 2035 akan mengalami ledakan yang sangat besar misalnya. Ledakan pertumbuhan yang sangat besar misalnya. Begitu ya. Nah, itu ide gagasan. Atau misalnya begini, profesi nelayan di tahun 2035 itu menjadi profesi yang penghasilannya lebih tinggi dari pegawai negeri sipil misalnya. Itu ide kan, itu gagasan kan, pendapat kan. Boleh saya berpendapat begitu kan? Pak, kalau Itu pendapat contoh. saya berpendapat nelayan akan berkurang di 2050 karena anak muda sekarang lebih memilih untuk bekerja di industri. Selain itu boleh nggak, Pak? Boleh, betul. Nah begitu, itu yang namanya tesis seperti itu. Yang namanya tesis seperti itu. Gitu ya. Nah nanti kamu dukung dengan data-data angkatan kerja, ya terus. Nah karena tadi kan kamu menyebut karena. Nah karena itu kan sudah argumentasi. Nah itu nanti akan kamu kembangkan di paragraf-paragraf selanjutnya. Gitu ya. Nah kalau Oke, Pak. kalau yang pendahuluan ini, tesis ini kan ya apa ya tesisnya ya? Nggak jelas gitu loh. Tapi ini kan definisi bahwa ekonomi rakyat itu bisa peternak, bisa petani, bisa nelayan kecil. Oke, ya. Saya pikir semua setuju ya. Nanti tidak terlalu menarik untuk dijelaskan sebagai sebuah argumentasi. Tapi kalau itu dijelaskan rinciannya dalam arti ekonomi rakyat peternak itu yang seperti apa, petani kecil itu seperti apa, nelayan seperti apa, itu boleh-boleh saja. Kurang apa ya?
kurang kuat, kurang menarik lah menurut saya. Nah, contoh di buku paketmu ya, buku paket, perhatikan. Di buku paket, sambil buka buku paket ya. Sambil buka buku paket ya. Iya, Pak. Stop narkoba, stop narkoba. Ini kan mengatakan, tesisnya itu mengatakan bahwa narkoba itu telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, gitu loh. Itu tesisnya. Kalau generasi mudanya terancam, berarti keberlangsungan bangsa Indonesia juga terancam. Nah, itu loh. Tesisnya kan besar sekali itu. Nah, didukung dengan data halaman 54 55 ya. Nanti kalau kalian mencari teks eksposisi atau menulis teks eksposisi gitu ya, sambil melihat struktur dari teks eksposisi halaman 54 55. Tesisnya adalah generasi narkoba itu menjadi ancaman yang mengerikan bagi generasi muda, gitu loh. Nah itu yang menjadi tesis. Mengerikannya seperti apa? Mengerikannya seperti apa? Nah ini data Kementerian Hukum dan HAM ya, 13 Mei mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. 51.000 sekian terkait kasus narkoba. Jadi 51.000 itu terkait narkoba. 759 produsen, coba bayangkan, 759 itu produsen. Itu data tahun 2013. Perhatikan, data tahun 2013. Kalau sekarang 2021, hampir 10 tahun yang lalu, cari Orangnya data udah yang pada lebih mati, Pak, itu, Pak. Iya, betul. Produsennya sudah pada mati. Nah, pertanyaannya gini Dika, ini mati terus nggak ada lagi atau bertambah semakin banyak, kita nggak tahu. Anak cicitnya bertambah, Pak, mungkin, Pak. Mungkin bertambah. Nah, cari data yang lebih up to date gitu ya, lebih aktual. Ya oke, kita ini bicara data tahun 2013 ya. Nah, ketika nanti berargumentasi, kamu harus menyebut data ini per tahun atau berdasarkan data tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Nah, tahun 2021 bagaimana ini? Ya. Itu ya. Jadi menjadi ancaman. Nah, argumentasinya data ini ya, karena teks ini memang buku ini memang diterbitkan itu sekitar tahun 2013 ya. Buku ini ya, maka kurikulumnya kan kurikulum berdasarkan kurikulum 2013 itu. Itu jika jadi Iya, Pak. diperhatikan tidak masalah, dia justru kita belajar itu kan belajar dari yang salah, belajar dari yang kurang baik gitu ya. Terus ini juga begini, besok kalau membuat eksposisi nggak seperti ini ya, jadi nggak pernyataan pendapat atau tesis satu paragraf, penjelasan atau argumentasi satu paragraf, penegasan ulang satu paragraf, tidak memadai. Di penjelasan atau argumentasi ini harus sebanyak-banyaknya. Kalau tesisnya satu paragraf, ya argumentasinya nggak cukup satu paragraf, pasti harus lebih. Gitu ya, harus lebih. Itu Dika. Iya, Pak. Oke, terima kasih Dika. Siapa tadi? Rafael, siapa tadi ya? Sebelum di Nathanael. ya, Nathanael, Edwardus. Siapa Dika? Tadi Stefan Nathanael. Stefan Kalau nggak mana? Ya. Stefan Nathaniel. Silakan Stefan Nathaniel. Stefan Nathaniel sudah nggak ingin presentasi, silakan Stefan. Oke, nih ya, tampil Stefan, puji Tuhan. Akhirnya bisa tahu Stefan, ya bisa ya Stefan ya. Oke, realita hukum di Indonesia. Pernyataan pendapat, hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bagaimana para pelaku tindak kriminal dihukum berdasarkan undang-undang. Tetapi kenyataannya, ini kan,
Dinaikkan, ya. Oke. Kenyataannya sering terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan berbagai pihak. Bisa dikatakan hukum tajam ke bawah, tumpul di hadapan para koruptor. Oke, menarik nih. Ini tesis. Nah, ini tesis, ini pendapat nih. Nah, ini perlu data, perlu argumen ya. Jadi sebagai sebuah tesis ini betul, sebagai sebuah tesis ini tepat gitu ya. Kelihatan sekali tesisnya ya, bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Maksudnya tajam ke bawah itu apa maksudnya, bisa dijelaskan Stefan? Ini kan ungkapan ya. Oh enggak bisa ya kayak tadi ya. Ya sudah. Jadi itu tajam ke atas itu maksudnya tajam ke atas, tajam ke bawah. Jadi kalau rakyat kecil yang tersangkut hukum, wah itu langsung dihukum berat gitu ya. Tapi kalau pejabat tinggi yang kena kasus hukum biasanya tidak dihukum dengan berat atau justru diperlakukan dengan istimewa. Kita pernah lihat contoh ya, koruptor itu selnya mewah ya, ada AC-nya, bahkan ada yang tempat karaoke-nya, ada ruang tamunya gitu ya. Sedangkan maling-maling klasteri itu, maling sepeda motor atau apa itu satu sel bisa banyak sekali orang, sampai nggak pernah bisa duduk gitu ya. Nggak bisa duduk, nggak bisa tidur, tidurnya gantian gitu katanya. Itu tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Nah, argumentasinya sudah jadi rahasia dibandingkan para pelaku ya, ini barusan yang saya katakan ya. Hotel mewah di penjara ya. Sering mendengar berita maling diajar ya, ini sampai tewas. Koruptor malah dada-dada ya kalau ditangkap ya. Nah, ini tepat sekali. Ya, terima kasih Stefan Nathaniel bisa menjadi contoh eksposisi. Kamu sudah memilih eksposisi dengan tepat. Ini contoh teks eksposisi, hanya besok kalau kamu nulis sendiri, nggak usah ada subjudul penegasan ulang, nggak usah ada judul argumen, nggak usah ada judul tesis, langsung saja paragraf 1, paragraf 2, dan seterusnya. Oke, terima kasih Stefan. Akhirnya bisa share konten ya. Bisa share konten. Ada yang mau share lagi, silakan. Mau berbagi lagi contoh. Sudah benar belum ya ini contoh saya? Silakan. Siapa? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ada, silakan. Kalau singkat boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Boleh ya Pak? Ya. Untuk menguji pemahamanmu, untuk mengecek contoh teks eksposisi yang saya pilih itu sudah benar atau belum, gitu ya. Silakan. Pakai laptop atau PC, laptop atau HP, Abata? Saya mau coba pakai HP tapi Pak. Oke, enggak apa-apa, silakan. Saya share screen ya Pak. Oke, silakan. Loh, cantik sekali. Oh, saya pikir itu yang mau di-share. Agak besar sedikit. Aduh, kok nggak kelihatan. Dika gimana ini? Biar kelihatan gimana, Dik? Dika, mungkin bisa bantu. Ini punya Abata gimana biar kelihatan? Nah, ini ya. Ya, sudah. Ya, oke, sudah. Terima kasih, Dika. Kok Dika? Abata. Nah, ini kelihatan besar ya. Oke. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting dan rawan rusak apabila kita tidak menjaga kesehatannya. Salah satu cara menjaga mata adalah mengkonsumsi wortel. Wortel mengandung berbagai kandungan bla 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 bla. Oke. Ini lebih baik kamu mengatakan tesis dulu ya. Ini kelemahan dari teks ini ya. Mengandung vitamin dan seterusnya itu nanti saja diargumentasi. Nanti saja. Tesismu adalah bahwa wortel itu bagus untuk menjaga kesehatan mata. Itu saja. Itu saja. Kamu bicara yang lain enggak apa-apa. Kamu jelaskan dari sisi yang lain enggak apa-apa. Ini kalau nanti kamu membuat ya. Ini kan
Abata mencari ya, bukan membuat. Hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh kalau kalian nanti menulis teks eksposisi, ini kan data, argumen ya. Ini sudah masuk argumen, yaitu berguna bagi kesehatan mata dan seterusnya. Ini karena memiliki vitamin A, C, B dan seterusnya ini ya. Boleh sih, boleh, tapi hati-hati. Jangan sampai nanti kamu kehabisan data karena sudah disebut di paragraf pertama. Boleh kalau seperti ini misalnya, lalu kamu jelaskan vitamin A satu paragraf, itu vitamin C satu paragraf, vitamin B1 satu paragraf, bahkan bisa lebih dari satu paragraf ya. Karbohidrat satu paragraf, protein satu paragraf, mineral satu paragraf ya. Sebagai argumen itu boleh. Tetapi ya karena di sini kan ya ini tadi Abata juga menyebut ya terlalu singkat gitu ya. Tetapi ini yang harus diperhatikan, kamu nggak harus detail masing-masing satu paragraf juga boleh. Ya bagaimana strategimu untuk meyakinkan bahwa wortel itu berguna bagi kesehatan ya, berguna bagi kesehatan mata ya, dijelaskan secara umum boleh ya, detail juga boleh, bergantung kalian mau menjelaskannya seperti apa. Hanya ini sebagai catatan, kerangka berpikirnya sudah benar Abata, kerangka berpikirnya sudah benar bahwa ini eksposisi ya. Hanya catatan kalau nanti kalian membuat teks eksposisi harus diperhatikan bahwa argumentasi harus lebih banyak dari tesis. Jangan 3 paragraf, 1 tesis, 2 argumentasi, 3 penegasan ulang, jangan. Ya, argumentasi harus lebih banyak dari tesis. Ya minimal kalau tesisnya 1 paragraf, ya argumentasinya 2 paragraf, itu minimal sekali. Ini untuk jadi catatan semua ya. Itu Abata, terima kasih sudah share konten. Ada lagi yang lain yang mau share konten lagi? Saya Bapak. Oke, silakan Stefan. Siapa tadi? Stefan. Steven Janampa Bapak. Oh ya, Stephen Janampa, silakan. Ini. Lagi. Pakai HP atau laptop, Stephen? Memang kayak HP Bapak. Oke, tidak apa-apa. Eh, Dicoba lagi, ya. Oke, ya. Sudah tampil. Gimana caranya sahabat tadi Abata biar besar seperti punyamu, gimana caranya Abata? Di mode landscape. Rotasinya Model dibalik, Pak. landscape. Dibalik rotasinya, Oh. Pak. HP-nya. Rotasinya dibalik, Stephen. Rotasinya dibalik, Stephen, biar besar, Stephen. di begini karo. Ya, betul. Tapi sama aja ya, Pak. Oh, sama aja. Oke. Kepala Batalkan kita yang saja miring dulu. malah. Malah miring. Gimana ini? Dibatalkan dulu, Stephen? Atau gimana ini? Dika, minta tolong dibantu, Dika. Coba keluar dulu baru buka lagi. Oke, keluar dulu, Stephen. Buka lagi, coba. Halo, Stephen Janampa. Keluar dulu, dibuka lagi. Halo, Stephen. Ya. Bapak. Yang Di dari tadi itu saya selesaikan apa jadi tak keluar tadi apa? Oke, ya. Dicoba lagi, Oke Pak. Pas ini.
Nah, terus ya. Nah, oke, bagus. Oke, berhasil, Stephen. Oh, Terima kasih. Besar ini tampilannya. Oke. Di ya cukup cukup ya. Stephen diingat-ingat saya nggak bisa menjelaskan ya caranya gimana karena tampilan di tempat saya kan berbeda dengan tampilan di tempatmu. Ini sudah begini kalau presentasi ini sudah sangat jelas besar sekali. Oke. Sampah ya, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan buang sampah sembarangan misalnya di sungai seolah sudah menjadi hal yang lazim. Ini padahal bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Oke, sudah kelihatan sekali ini tesis. Betul, ini tesis ya. Bahwa membuang sampah sembarangan itu berdampak buruk bagi lingkungan. Membuang sampah sembarangan berdampak buruk bagi lingkungan. Itu tesisnya itu. Oke, bagus. Nah, ini argumentasinya. Ya. Terus meningkat ya. Lalu ada mengutip dari pendapat Menteri Puji Astuti, oke betul. Lalu dirinci ada sampah plastik dibuang ke laut sampai 9 ton ya. Dan seterusnya akibatnya banjir di Jakarta Selatan, ya, menyumbat saluran pembuangan air, ya. Nah, ini adalah argumen-argumen ya dari berdampak buruk bagi lingkungan. Oke, ini adalah eksposisi Stephen. Jadi contoh ini betul, contoh seperti ini betul. Kembali ke atas Stephen, ke tesis dulu, Ya, oke, cukup. Nah, hanya nanti begini, judulmu, ini kalau nanti kamu membuat judul, membuat teks sendiri, judulnya jangan terlalu umum seperti ini. Ya, ini judulnya terlalu luas. Ya, mungkin bisa ditambah misalnya dampak buruk membuang sampah sembarangan misalnya. Gitu ya. Dampak buruk apa ya? dampak buruk. Ya, bisa juga membuang sampah sembarangan misalnya, itu bisa menjadi judul. Atau mau dibuat judul yang lebih menarik juga boleh. Tapi kalau hanya sampah begini saja, itu terlalu umum, terlalu luas, ya, begitu. Tapi prinsipnya ini betul, ini teks eksposisi, ini menjadi catatan untuk Stephen dan juga untuk yang lain. Dan menjadi catatan ketika nanti kalian menulis teks eksposisi, ya, ketika kalian nanti menulis teks eksposisi. Terima kasih Stephen, bisa ditutup. Oke, Pak. Ya, sama-sama. Nah, untuk hari Rabu, kalian mulai menulis teks eksposisi. Ya, menulis teks eksposisi. Perhatikan, bukan mencari lagi, bukan ngopi paste, bukan download lagi, tapi menulis. Perhatikan baik-baik, menulis apapun idemu terserah, yang sederhana saja, yang kamu kuasai saja, yang mudah saja, ya. Yang mencari argumennya nanti dimungkinkan, ya. Jangan yang sulit-sulit, tetapi nanti kamu nggak menemukan argumen. Ya seperti contoh tadi saya misalnya mendengarkan musik sebelum pelajaran itu meningkatkan konsentrasi misalnya. Itu contoh begitu ya. Nah, itu tesis ya. Nah, argumennya nanti saya mencari artikel-artikel, pendapat-pendapat ahli, fakta-fakta tentang pengaruh musik terhadap pelajaran misalnya. Begitu. Jadi usahakan yang sederhana saja, tapi jangan copy paste. Saya ingatkan betul. Jangan copy paste. Kamu berangkat dari ide gagasanmu saja. Tapi kalau argumentasi, ya kamu harus mengutip. Tapi sebutkan
Karena kalau nggak kamu sebutkan pendapat siapa itu, dan seolah-olah itu pendapatmu, orang nggak akan percaya, nak. Orang nggak akan percaya, nak. Ya. Karena yang dipercaya itu adalah yang berasal dari ahli, yang ahli itu berdasarkan riset, gitu loh. Berdasarkan riset itu lebih meyakinkan. Tapi kalau misalnya contoh nih saya ya, saya latar belakang saya pendidikan bahasa Indonesia, lalu bicara musik, orang nggak akan percaya, nak. Iya nggak? Saya nggak punya latar belakang musik, nggak pernah belajar tentang musik, tapi tiba-tiba bicara bahwa musik itu mempengaruhi anak begini misalnya, orang nggak akan percaya. Nah, biar orang percaya dengan tesis saya bahwa mendengarkan musik sebelum pelajaran itu meningkatkan konsentrasi, saya harus mengutip pendapat-pendapat ahli gitu loh. Kalau saya yang mengatakan babi bu A, B, C, D begitu, nggak akan dipercaya orang. Itu maksudnya. Maka memang harus mengutip pendapat ahli. Katakan siapa ahlinya, bagaimana dia reputasinya, dia pengajar di mana, dosen di mana misalnya, begitu. Ya. Untuk memperkuat pendapatmu. Ingat, hati-hati nih, saya garis bawahi betul ya. Pendapatmu sendiri, gagasanmu sendiri, ya, diingat-ingat nih, gagasanmu sendiri, pendapatmu sendiri, ini harus orisinil. Yang kamu cari, kamu kutip adalah argumen. Adalah pendapat-pendapat ahli, data-data. Fakta-fakta. Nah, kalau misalnya nih, saya punya data, saya nggak punya, tapi misalnya saya akan mencari misalnya, oh di SMA A, misalnya SMA apa misalnya ya, itu setiap pagi diputar nih lagu. Jadi ketika PTM, begitu ya, atau sebelum pandemi ini, ketika kalian sekolah seperti biasa, masuk di sekolah, itu di setiap sudut itu ada pasang speaker, lalu setiap hari diputar tuh lagu-lagu ya. Ada yang kadang lagu yang sedang hit, ada lagu-lagu lama yang bagus gitu ya. Nah, ternyata itu meningkatkan konsentrasi misalnya. Ditunjukkan dengan penelitian nilainya meningkat gitu ya. Dibandingkan dengan sebelumnya misalnya. Ketika sebelum diputar lagu-lagu itu gitu ya. Ada loh penelitian yang mengatakan, ini bukan saya yang mengatakan, tapi penelitian. Saya pernah baca bukunya, artikelnya, maaf bukan buku, gitu ya. Belajar sambil mendengarkan musik-musik instrumental, bukan musik lagu yang hit ya. Kalau ini ya itu lagu-lagu instrumental, itu meningkatkan konsentrasi. Tetapi ketika saya mengatakan itu, saya harus mengutip pendapat siapa ini. Jangan pendapat saya. Kalau pendapat saya nggak ada orang yang percaya. Ya, pendapatmu juga nggak akan ada orang yang percaya. Ya, kenapa begitu? Ya, karena saya bukan bidang ya, bukan bidang saya. Ya, dan saya nggak meneliti itu. Ya, nggak meneliti itu. Maka kita pinjam pendapat orang lain untuk memperkuat pendapat kita. Itulah eksposisi. Itulah eksposisi. Kerangka berpikirnya begitu. Hari Rabu disiapkan. Syukur sudah ditulis selesai, tapi saya nggak menargetkan selesai. Kalau belum selesai, ya minimal tesisnya sudah ada. Kamu sudah punya tesis. Ya, sudah punya tesis, ditulis, dicatat gitu ya, biar nggak hilang, biar nggak lupa. Kalau belum bisa ditulis tesisnya, ya minimal sudah ada ide di sini. Sudah punya ide, gagasan di sini. Tapi juga harus ditulis, hanya berupa satu kalimat. Ya, satu kalimat. Saya mau nulis tentang misalnya sekolah pakai seragam itu tidak menimbulkan efek apa-apa, misalnya bisa saja tesis seperti itu. Sekolah pakai seragam itu nggak menimbulkan efek apa-apa, gitu ya. Sekolah pakai seragam itu justru membebani orang tua misalnya. Bisa juga
berpendapat begitu. Nah, nanti kamu dukung dengan argumen. Ada sekolah tidak pakai seragam, bagus-bagus nilainya, disiplinnya bagus misalnya, gitu ya. Nah itu ada data itu kan misalnya. Terserah apa, gitu ya. Hanya sekedar ide di sini juga boleh, tapi kamu catat, besok kamu sampaikan. Jangan salah paham ya. Jadi boleh kamu tulis, itu lebih baik. Tapi bukan targetnya harus selesai, tapi harus ada hasilnya, entah itu apapun ya, tapi minimal sudah ada progresnya, sudah ada proses yang kamu lalui, yaitu menuju ke menulis teks eksposisi, entah itu berupa tesis dulu, gagasan dulu, pendapat dulu, atau sudah ditulis satu paragraf dulu, atau syukur sudah atau malah sebaliknya, saya belum punya tesis, tapi saya punya data-data, argumen-argumen seperti ini, misalnya. Boleh. Ya, saya punya argumen-argumen, data-data, ini pendapat-pendapat ahli seperti ini kok menarik ya, misalnya. Ya, silakan nanti, ada macam-macam. Yang penting ada bukti bahwa kamu sudah berproses. Gitu ya. Ada bukti bahwa kamu sudah berproses. Untuk hari Rabu, anak-anak. Untuk hari Rabu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas semua? Baik. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa hari Rabu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak.